Selamat malam pemirsa. Saat ini kita sedang berada di Israel tahun 4 sebelum Masehi. Ini adalah liputan khusus mengenai bagaimana kondisi kehidupan orang-orang pada zaman ini. Seperti yang saudara sudah ketahui atau belum ketahui, kondisi bangsa Israel ini bisa dikatakan sedang paling suram-suramnya. Katanya umat terpilih, namun dijajah oleh Roma. Lalu selama 400-an tahun tidak memiliki nabi. Kali ini kami akan mewawancarai beberapa orang dari background yang berbeda-beda mengenai pendapat mereka akan zaman ini. Mari kita tanya kepada mereka. Selamat malam Pak, saya ingin bertanya bagaimana pendapat Bapak dalam menyikapi zaman pada saat ini? Ya, hidup sekarang ini memang serba penuh dengan ketidakpastian. Apalagi kita hidup di bawah penjajahan Roma. Rasanya hidup ini gak ada jaminan. Makanya saya kasih tahu ya, untuk kita hidup di zaman sekarang ini, yang penting kita harus punya banyak anak. Contoh saya nih, anak saya ada 6. Sebulan mereka bisa patungan kasih saya beberapa ekor lembu sapi. Coba kalau anak cuma 1 atau 2, paling cuma bisa kasih daging merpati. Masa iya sih kita setiap hari mau makan daging burung merpati aja, mana enak. Terus yang gak kalah penting, kita juga harus mengawinkan anak kita kepada orang yang tepat. Kita lihat background keluarganya, lihat orang tuanya, kerjanya apa, dari suku mana, ternaknya berapa banyak. Kalau perlu, kita kawin anak kita dengan orang Roma. Soal nama, diganti jadi nama Roma juga gak masalah. Harus gitu. Kalau nggak, apa lagi yang bisa membuat hidup kita terjamin zaman sekarang ini? Ngerti ya? Jadi menurut Bapak ini, kawin mengawinkan ialah kunci untuk menjaminkan masa depan. Baik, mari kita tanya kepada orang berikutnya. Selamat malam Pak. Saya ingin bertanya, bagaimanakah tanggapan Bapak atas zaman sekarang? Ya, memang hidup di zaman ini serba sulit. Kita nggak tahu penjajahan Roma sampai kapan. Sepertinya tidak ada habis-habisnya. Resesi, inflasi terus-terusan. Nah, makanya saya kasih tahu ya, di zaman sekarang ini yang paling penting kita harus berinvestasi, menanam dan membangun. Anak itu harus kita kasih modal yang banyak. Contoh nih, anak pertama saya kasih kambing, domba, onta, masing-masing 100 ekor. Anak kedua saya kasih kebun anggur. Kalau ada uang hemat-hemat deh. Kita beli properti di tempat yang strategis. Misalnya nih, kita beli kios di seberangnya bait suci. Kalau perlu, kita beli di dalam bait suci. Buka usaha, terserah orang mau ngomong apa. Yang penting cuan, orang banyak lewat. Untung ngalir terus, passive income, financial freedom. Apalagi yang bisa bikin hidup kita tenang, apalagi? Baik, financial freedom. Apapun itu yang jelas Bapak ini hanya mementingkan cuan. Dari generasi penerus bersama saya seorang pemuda. Selamat malam Kak. Saya ingin bertanya, bagaimanakah Kakak menyikapi zaman now? Alah, zaman sekarang dijajah Roma, nggak bisa kaya kita tuh. Kita nih ya, anak muda, mau kerja keras kayak kuda gimana pun juga tetap miskin aja. Aduh, frustasi deh pokoknya. Kayak gak ada tujuan nih hidup nih. Kalau misalnya nih, ada teman-teman orang siapapun pengen beli rumah di zaman sekarang, tepokin dulu mukanya itu. Lagi mimpi soalnya itu. Nah, makanya nih guys, biar kita semua gak kena mental di zaman sekarang, kita perlu yang namanya work-life balance, oke? Di hari weekend itu jangan pakai waktunya buat work terus guys. Mending luangin waktunya buat diri kita sendiri. Kan kita juga perlu healing, ya gak guys? Nah, habis itu juga kalau ngomongin ibadah,
sekali 2 kali sebulan aja cukup lah. Mending kita pakai waktunya buat jalan-jalan ke tempat yang lagi hits. Misalnya ke Tarsis tuh namanya. Di Tarsis itu banyak orang Israel ke situ foto-foto sama onta. Wih, keren banget tuh guys. Nah, atau enggak kita bisa sama-sama subscribe ke Teater Roma guys. Biar kita bisa bareng nih. Ngapain? Teater Roma and chill guys. Wow, keren banget kan? Nah, habis itu kita juga bisa kumpul-kumpul sama teman. Bangun koneksi. Siapa tahu kedepannya jadi bisnis. Nah, setuju kan Pak? Ya, denger nih guys ya. You only live once. Oke guys. Work hard, play harder guys. Pokoknya kalau misalnya kalian kerja keras, itu main harus lebih keras lagi guys. Kalau enggak kayak kita mau berharap sama apa gitu di zaman ini. Gak ada yang bisa kita harapin sama siapa gitu kan. Ya pokoknya nikmati aja lah hidupnya. Oke? Baik. Work-life balance tidak memedulikan hal yang lain, yang penting bisa menikmati kehidupan diri sendiri. Bersama saya Bapak-Bapak Gembala, siapa tahu mungkin kita bisa mendapatkan wawasan yang baru dari mereka. Selamat malam Pak. Bolehkah saya bertanya, semestinya bagaimana kita harus menyikapi zaman pada saat ini? Hidup di zaman sekarang ini memang sulit. Akan tetapi, saya pikir semua terjadi karena kedaulatan Tuhan. Maka dari itu, di zaman sekarang ini, kita semua harus hidup dengan penuh rasa syukur dan rasa cukup. Hidup dengan berkat Tuhan dari hari ke hari. Kita itu harus luangkan waktu buat dengar firman Tuhan, pelajari janji-janji Tuhan. Jangan kita lewatkan ibadah. Kalau imam lagi bacain kitab suci, kita harus dengar baik-baik, biar kupingnya kebuka. Di zaman yang gelap dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini, kita justru harus lebih berusaha, harus lebih bertobat dan mengenal dan mendekat pada Tuhan kita. Demikian. Wow, sungguh jawaban yang sangat mulia bukan? Baiklah, sekian dari liputan kami. Melaporkan langsung dari Yerusalem, saya Sinta Madame dari Jerusalem News mengucapkan selamat malam dan selamat jumpa. Datanglah iman, tebus
Hai para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di atas palungan.
막대기고 불어가 안 아픈 줄 알아? 나도 아파. 나도 안 아파도 아프라고. 안 때보다 힘이 생기지네. 내 심장이 널때 숨에도 아파. Apa sih? Iklan lagi, heran deh. Apakah benar gembala-gembala yang didatangi malaikat? Oh iya, itu benar warga kami. Lalu bagaimana menurut Bapak atas kabar yang mereka sampaikan, Pak? Bahwa ada malaikat yang datang dan membawa kabar tentang Mesias. Oh iya, di daerah kami mayoritas gembala dan petani. Hasil kami cukup bagus. Bayar pajak juga tepat waktu. Warga kami bahagia. Siapa dulu kepala desanya? Tapi bagaimana menurut Bapak atas kabar Mesias yang dibawa gembala itu, Pak? Iya, banyak. Memang banyak kabar yang sudah beredar. Gembala kami itu banyak sekali. Banyak kambing domba yang dihasilkan dan tidak gampang untuk diawasinya. Kabar gembala, Pak? Tapi selama saya menjabat, semua aman-aman saja. Siapa dulu kepala desanya? Bersama saya telah hadir tetangga dari gembala. Mari kita tanya pendapatnya mengenai kabar yang sedang gempar pada saat ini. Bagaimana menurut Bapak? Nih ya, daripada heboh-heboh terhadap gembala-gembala, malaikat-malaikat, dan juga Mesias, mendingan kalian perhatikan hak saya. Saya sudah kehilangan domba-domba saya selama 3 bulan, sudah saya lapor ke kepala desa. Kalau kabar begitu, kita harusnya dengarnya yang benar aja lah. Ya kan, Sis? Iya lah, Sis. Jangan sembarangan. Kita dengar aja dari imam. Mending kita dengerin imam karet deh. Subscribernya banyak. Gak usah dengerin gembala. Oh, ada kabar terbaru. Sekarang orang-orang Majus juga bilang raja orang Yahudi lahir. Para pemirsa, 3 orang Majus dari negeri yang jauh datang dengan sebuah misi. Mencari raja orang Yahudi. Mari kita saksikan bersama wawancara eksklusifnya. 3, 2, 1, and close the game. Oke, jadi bapak-bapak ini bilang mau cari raja orang Yahudi. Nah, bersama kita nih, udah ada bapak orang Yahudi, raja orang Yahudi nih. Silakan Pak Herodes, mereka nih bilang mau cari raja. Jadi, bapak-bapak sekalian ini mau mencari saya, raja orang Yahudi. Bapak Raja Yahudi? Bukan. Raja Yahudi yang kami cari, yang kami lihat bintangnya itu baru lahir, Pak. Baru saja lahir. Dan kita benar-benar udah lihat bintangnya, Pak. Baru lahir. Istri saya nggak lagi melahirkan. Coba. Coba kamu cek ya. Siapa tahu budik saya ada yang lagi hamil atau melahirkan. Mungkin saya lupa. Tahu sendiri pendapat netizen tuh pedes-pedes kan. Tapi gimana kalau hamil nggak ketahuan? Coba kamu cek sekarang. Ya. Nah, ini biar informasinya nggak simpang siur ya. Biar kita memastikan aja nih. Ini berita ini, info ini bikin Bapak jauh-jauh datang 3 bulan. Iya, Pak. Jadi berita tentang kelahiran Mesias itu sudah dibuatkan dari zaman dulu. Sudah diwariskan ke kami sejak zaman Babel. Ya. Dan kami ini ahli bintang, Pak. Ahli bintang dan benar-benar udah lihat bintangnya. Jadi lahirnya pun di Yerusalem ini ya? Oke. Untuk memastikan berita ini, saya udah ada imam di sini. Silakan Pak Imam dari Yerusalem. Pak Imam, ada yang mau disampaikan, Pak? Tapi maaf, memang ada catatan kami bahwa Raja Yahudi itu lahirnya di Bethlehem, bukan di Yerusalem. Nah, benar ya Pak Imam ya? Benar. Jadi gini aja Pak, bapak-bapak pergi ke sana, cari kebenarannya. Kalau ketemu, kasih tahu saya. Sebab saya juga mau menyembah Raja orang Yahudi. Ya Pak? Bisa Pak? Bisa. Wahai kaum zelot sekalian,
penanti kebebasan Israel dari kekuasaan Asia. Akhirnya, saat yang kita nanti-nantikan telah tiba. Majus datang dan berkata, Raja orang Israel telah lahir. Kita lihat saudara, kita lihat dan nantikan. Ia akan datang dari mana? Dari keluarga berkuasa. Ia akan datang, ia akan membangkitkan bangsa kita dengan kuasa Tuhan. Ia akan memimpin militer kita. Ia akan pimpin kita untuk mampuskan semua kuasa Roma. Usir semua dari tanah kita. Kalian semua lihat dan nantikanlah. Nah, buat kalian yang percaya nih sama berita Majus ya, yang percaya banget bahwa ada juru selamat yang lahir, kalian harus support dengan beli kaosnya ini ya. I love Majus nih teman-teman ya. Nah, buat kalian yang udah enek banget tiap hari denger berita Majus dan omongan mereka tuh yang nggak bisa dipercaya. Nah, ini dia kaos Majus. Mimpi kali ya ada juru selamat, ya kan? Nah, tapi intinya Mei, kita nggak peduli kalian percaya nggak percaya, yang penting kalian beli salah satunya atau beli dua-duanya. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Christmas DC. Salam cuan. Gimana kabar aset teman-teman sekalian? Coba kita baca surat yang masuk di hari ini. Gimana pengaruh kabar Majus yang mencari raja orang Yahudi ini dengan pergerakan ekonomi di Yudea? Simpel aja guys, jangan terpengaruh dengan berita kayak begini. Kalau sampai harganya turun karena kabar orang Majus itu, belanja lagi guys. Waktunya kita tambah cuan. Happy cuan! Halo guys, balik lagi di channel Lambe Salem yang ngebahas gosip-gosip yang lagi in banget di Yerusalem. Tahu gak sih guys, gini. Majus katanya datang mau cari raja orang Yahudi. Tapi katanya itu bukan Herodes. Terus siapa kira-kira guys? Kalian pada penasaran gak sih? Coba teman-teman kirim ya surat pendapatnya gimana. Sebentar, ada surat masuk. Kita denger ya pendapat kalian. Kemarin ada gembala bilang Mesias lahir dari keluarga kecil di Bethlehem. Masa seorang raja dari keluarga miskin? Ya kali, menurut gua sih nggak mungkin sih, itu mah keluarga mau pansos aja. Bro, sis, pernah dengar gak yang namanya Majus? Tahu lah, Majus itu kalau kita sering mandi, maka kulit kita akan menjadi Majus. Mulus. Majus itu ya, kalau lu lagi jalan santai nih, ditabrak onta, itu mah mampus. Majus itu kalau lihat orang dari jauh, kayak sejauh masa depan, tuh gak kelihatan gitu. Itu mah minus. Majus ini nih, gua kasih tau, Majus itu kalau misalnya kita lagi makan sesuatu, enak gitu makanannya. Itu mama Yus. Itu kali Jayus. Terima kasih telah berkumpul. Shalom Bapak Imam Kepala. Shalom. Shalom Bapak-Bapak Imam. Shalom. Shalom Ibu Bendahara. Halo Shalom. Nah begini, saya mau sampaikan dulu nih kondisi terkini. Rakyat-rakyat sudah mulai heboh karena gembala-gembala mengaku dapat pesan dari malaikat. Lalu berikutnya Majus datang ke Herodes dan bilang bahwa raja orang Yahudi akan lahir. Banyak orang Yahudi menantikan tanggapan kita atas isu ini. Jadi bagaimana tanggapan para imam sekalian? Ada baiknya kita cek dulu kebenarannya. Kita cari dan datangi mereka. Tunggu. Kalau kita semua pada heboh-heboh cek, nanti rakyat bakal makin heboh loh. Dan rakyat jadi semakin terpecah. Lihat aja tuh sekarang, udah pada jualan kaos. Percaya atau nggak percaya sama Majus katanya. Terus siapa yang mau cek? Saya udah catat, jatuh bapak-bapak sekalian ini padat sekali. Ada sunatan kepala desa minggu depan, ada acara tahbisan. Oke, tunggu. Coba, saya nggak perhatiin kemarin. Si gembala-gembala itu bilang Mesias lahir di mana? Di Bethlehem.
Lebih tepatnya di kandang domba. Dari keluarga suku Yehuda. Tuh, di Bethlehem lagi, kandang gembala. Mana ada Mesias lahir di tempat seperti itu? Terus bukan dari suku Lewi, bukan dari keluarga imam. Kalau orang-orang ikutin dia, bisa-bisa mulai nggak datang ke bait suci gimana? Nggak bisa kan? Nah ya ini, rakyat jadi bingung. Mereka bisa dapat kepastian dari siapa? Ya harus dapat kepastian dari kita lah. Tapi orang Majus juga, timingnya pas sekali. Mereka juga bilang Mesias baru lahir. Aduh, orang Majusi itu juga ya, buat heboh aja. Orang Majusi siapa sih? Orang dari bangsa mana? Pusat imam tuh di Israel. Di mana lagi emangnya? Di Israel kan ada kita ini, kurang apa kita coba? Nah, baru inget nih. Udah jelas kan, masih ada nabi yang kita tunggu, Nabi Elia. Udahlah, gak usah pusing-pusing. Kita tunggu Elia aja. Jangan sampai ada kehebohan di masyarakat. Kacau semua urusan nanti. Paham ya? Kota kecil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, di dalam lorong gelap bersinar terang kekal. Harapanmu sepanjang masa terjadilah sekarang. Baik kudus telah lahir, bala sorga sorak. meski dunia sedang lemah, malah tetap jaga. Hai bintang-bintang fajar, puji dan sembahlah. Puji Allah Maha Tinggi, damai untuk manusia. Siapa sangka dia telah datang, Raja atas segala raja. Rela tinggalkan tahta, turun ke dunia ini, akhir di dalam kandang domba. Siapa sangka jalan iman telah dimulai saat ini. Semua dijalaninya dengan kasih yang besar pada manusia yang hatinya gelap. Pada cahaya janjinya bersinar cemerlang di langit malam dan di hatimu. Dengarkanlah suaranya yang kecil seperti bisikan di tengah angin topan dunia.
murnikah hatimu, sambut Raja Mulia. Siapa sangka dia telah datang, Raja atas segala raja. Semua di jalannya karena kasih yang besar pada manusia yang hatinya gelap. Karena pada cahaya janjinya bersinar gemerlap di langit malam dan di hatimu. Dengarkanlah suaranya yang kecil seperti bisikan di tengah angin topan dunia. Siapkan dirimu, murnikah hatimu, sambut Raja Mulia. Berikan sukacitanya, damai yang terbesar bagi yang mendengarkan suaranya. Kuatkan bagi yang lemah, penutur yang menang, menuju kerajaan yang mulia. Meski ku tak layak, ku tetap melangkah hanya dengan iman. Meski ku tak layak, ku tetap berpegang hanya dengan iman. Ketika umat perjanjian sibuk makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Apakah kita menantikan juru selamat? Orang-orang takut, khawatir, bingung, dan menggunakan berbagai macam cara untuk menghadapi kehidupan yang tidak menentu. Segala kegemparan di dunia ini mengalihkan fokus dan pandangan orang percaya, sehingga tidak menghiraukan janji kedatangan juru selamat. Di tengah ketakutan, kekhawatiran, kebingungan yang bagaikan gelap, Natal menjadi terang yang bagaikan kelegaan dan sukacita.